Nama saya Gevi. Saya sudah jadi pasien di heartologi udah cukup lama. Ya kayaknya sekitar 5 tahunan lah. Nah, waktu itu awalnya sih tidak ada sesuatu yang sangat hanya harus dijaga aja karena ada sedikit kebocoran lah intinya gitu. Sampai waktu itu saya traveling ke Ladakh. Nah ternyata pulang dari Ladakh India itu kan itu ketinggiannya 5.400. Nah saya memang jadi agak sesek kalau dari kantor jalan ke Pondok Indah tuh terengah-engah. Nah terus saya periksa ke dokter Aryo, ternyata kata dokter Aryo memang ada masalah di katup jantung. Nah waktu itu untuk prevention saya waktu itu disuruh operasi AVR sama dokter Aryo. Jadi udah waktu itu operasi berjalan dengan baik, alhamdulillah. Sesudah itu saya cuma rutin cek dengan dokter Aryo gitu. Nah ketika dicek tiba-tiba saya disuruh CT scan. Ternyata begitu dilihat ada dilatasi jantung. Lain lagi problemnya. Jadi di situ saya disuruh operasi lagi yang kedua. Walaupun kalau yang kedua itu sesungguhnya saya tidak ngerasa ada gejala apa-apa. Galau lah ya karena kan maksudnya kan waktu operasi yang pertama dan yang kedua ini jedanya tuh hanya sekitar 1,5 tahun ya. Kalau yang pertama sih ya udahlah ya karena itu yang pertama. Kalau buat saya yang hit me hard itu adalah operasi yang kedua gitu karena itu kan sangat mengagetkan. Saya pikir dengan operasi yang pertama udah everything is fine gitu, tapi kan ternyata enggak. Jadi ya kacau lah, banyak pikiran, banyak ini segala macam. Cuman kan untungnya saya udah kenal dengan tim dokter di sini gitu loh kan, dengan dokter Aryo, terus tim surgicalnya kan udah kenal juga dokter Diki, dokter Akmal gitu loh. Jadi ya mereka bisa mengconvince saya lah bahwa ya udah memang harus dijalanin gitu loh, walaupun berat ya gitu sih. Pada akhirnya sih keluarga saya sih nyerahin semuanya ke saya sih gitu loh. Cuman kan saya orangnya juga rada kalau ada sesuatu ya memang harus, kan orang banyak yang takut juga kan, nunda-nunda nggak mau operasi jantung gini. Saya juga yang kedua ini awalnya agak takut, cuman kan kalau dilatasi jantung itu kan kayak bom waktu ya, bisa rupture at any time gitu loh pas ngobrol sama dokter Aryo. Saya pikir daripada saya hidup terus kepikiran this can be happening to me at any time, ya mendingan ya dihadapin aja gitu loh. Jadi walaupun operasi kedua itu sangat mengerikan, tapi ya sudahlah dijalanin aja. Ya itu sih ya, itu deg-degannya minta ampun sih. Yang kedua ya, kalau yang pertama tuh saya relatif lebih tenang gitu loh. Kalau yang kedua ini karena ini kan redo bental. Saya juga kan ini banget ya, iseng kan, suka googling, suka apa. Pas saya ngelihat operasi bental tuh itu the craziest surgery katanya kan. Sampai saya waktu itu dari TikTok saya send ke dokter Arya sama ke dokter Diki gitu loh. Ini bener operasinya kayak gini, terus mereka bilang bener sih gitu loh. Mereka nggak sugarcoat juga, nggak kayak gini nggak ya udah gitu loh. Tambah takut deg-degan, tapi somehow makin deket ke operasi, persiapan kan malamnya juga ketemu dokternya, ke dokter Diki, dokter Aryo. So far sih ya udah pasrah aja. Nah ketika operasi selesai di ICU sih saya salut sekali ya dengan perawat-perawat di ICU gitu loh. Karena kan untuk orang yang baru sadar dari operasi kan deg-degan, tapi susternya juga baik, nemenin sampai megangin tangan saya tuh suster Nur tuh. So far mereka sangat menenangkan. Itu sih kalau kata saya. Sesungguhnya waktu kemarin operasi saya yang kedua ini sempat ada wacana bahwa saya mau pergi ke Cina gitu loh, ke sana gitu loh, sempet itu, dan itu saya harus mikirin pros and cons-nya kan gitu loh. Tetapi somehow nggak tahu kalau saya ya, buat saya lebih convenient tetap di negara sendiri. Karena maksud saya waktu saya kemarin mau pergi ke Cina itu ya, oke, misalnya dokternya bisa bahasa Inggris kan, tetapi kan nggak cuma sebatas dokter doang dong. Dokter kan melakukan tindakan kepada kita, tapi the rest in the room di mananya kan banyak. Ada nanti fisioterapisnya, ada susternya, ada apa, dan menurut saya akan lebih baik buat kita kalau kita bisa komunikasi dengan baik dengan itu sih. Kalau saya sih nggak tahu ya, dokter-dokter di Indonesia menurut saya sih jago-jago ya gitu loh. Cuman memang kalau menurut saya sih kadang-kadang kita sering terpukau kan mendengar kalau di luar lebih ini gitu loh. Banyak, dan teman-teman saya juga banyak yang kayak yang begitu gitu loh.
Tetapi kayak saya gitu ya, kemarin sempat ada yang ngomong ke Penang aja atau ke Singapura aja. Tapi ketika saya ngobrol sama dokter Diki, ternyata case yang kayak saya kemarin yang mental surgery, itu case-nya di Singapura dan Malaysia lebih sedikit gitu loh. Jadi kalau buat saya dari sisi itu juga kan dari aspek misalnya biaya, dari sisi cost. Kan nggak bisa dihitung cuman cost operasinya doang. Kita kan kalau keluar negeri pasti ada keluarga yang ikut, ada recovery-nya juga gitu loh. Saya pribadi dulu ayah saya operasi bypass di Sydney. Jadi saya juga pernah pengalaman di luar negeri. Nah, ya cost-nya juga gede karena kalau di Australia waktu itu cost rumah sakitnya juga mahal, plus membawa anggota keluarga ke sana, dan saya waktu itu untuk recovery stay-nya sebulan. Ya mahal juga sih pada akhirnya dan jauh dari keluarga. Kadang-kadang untuk operasi yang kaitannya dengan jantung, it feels better kalau kita surrounded by family dan friends. Kalau saya itu ada benefitnya sih di situ gitu loh. Dan buat saya nggak pernah meragukan dokter-dokter Indonesia gitu. Kalau kata saya takut sih wajar ya. Maksud saya tuh siapapun yang akan menghadapi operasi jantung itu pasti takut sih. Tapi kalau saya memang kita harus meminimize risk itu, ketakutan gitu. Caranya apa ya? Milih dokter sama rumah sakitnya sih. Kalau kata saya, you have to do research gitu loh. Dilihat kayak apa, dan menurut saya ngobrol sama dokternya karena kita akan mendapatkan confident tersebut dari dokternya. Ketika kita bicara dengan dokternya tersebut gitu loh, dan kita harus betul-betul juga nanya gitu apa yang akan dilakukan terhadap jantung kita gitu. Kalau kata saya sih ya itu, dengan cara lihat review, googling juga, tanya-tanya ke orang, apalagi kalau punya lingkungan teman-teman yang di dunia medis itu akan lebih baik lagi gitu loh, kita rekomendasi. Dan sisanya ya kita sebagai pasien emang mau gimana lagi ya. Intinya we have to trust our doctor gitu aja. Dan menurut saya itu yang saya dapatkan di sini gitu loh, trust the doctor, dan hasilnya ya saya rasa kerjasama kita lah dengan dokter. Ya kita juga jangan jadi pasien, juga jangan jadi pasien yang pasif ya. Maksudnya kalau dokternya bilang apa, misalnya harus cepet bangun, harus uncang-uncang di pinggir tempat tidur ya, you do it gitu loh. Terus harus ikut fisio, harus rajin latihan apa segala macam. Kita harus ikutin dilakukan partnya kita juga gitu loh. Jangan juga kita sebagai pasien pokoknya ya udah kan gue udah di rumah sakit, itu ya nggak gitu juga gitu loh. Itu sih kerjasama antara dokter, suster, pasien, dan semua itu sih kalau kata saya. Dokter yang udah lama banget dokter Aryo. Kedua of course yang operasi saya kan dokter Diki Alighieri. Terus juga dokter yang lucu-lucu yang lainnya, dokter Akmal, dokter dokter Aldo gitu loh. Itu selain saya kan juga orangnya juga kan kalau yang terlalu serius tegang gitu ya. Nah mereka tuh so far dokter-dokter yang sangat menyenangkan kalau kata saya. Ada aspek yang humorisnya gitu loh. Jadi oke gitu loh kalau buat saya gitu loh ya. Suster-susternya juga semuanya baik. Lalu juga fisioterapinya juga kan ada Cimel, Cilusia. Pokoknya semua tim dokter yang sudah membantu saya, dan juga kepada Mbak Rini yang betul-betul dari mulai persiapan operasi sampai saya ke rumah untuk mendapatkan perawat pun itu Mbak Rini yang membantu saya. Lalu juga suster-suster di ICU, kepada Ibu Nur yang membantu memegang tangan saya waktu saya di ICU, lalu juga kepada suster di kamar juga. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena dengan bantuan yang sangat holistik dari seluruh komponen yang ada di rumah sakit ini, saya bisa kembali sehat. Dan juga terima kasih kepada tim fisioterapis juga, Mbak Melinda, lalu Mbak Luciana yang membantu saya sampai sekarang saya sudah bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Emang ini operasinya tuh kan memang gede banget dan ngeri buat saya. Tapi somehow yang baik tentang dokter-dokter di heartologi ini adalah mereka tuh sangat komunikatif. Sama satu hal juga kalau buat saya, jantung tuh kan organ yang sangat vital ya. Jantung berhenti ya udah gitu loh. Nah, jadi saya sangat memperhatikan bahwa dokter yang saya pilih itu harus yang expert di bidangnya gitu loh. Saya juga kan dari pharmaceutical ya, jadi saya tahu lah
milih dokter apa segala. Nah saya merasa di heartologi itu mereka punya expertise masing-masing. Kayak kalau saya waktu itu ada problem aritmia, nanti di sini juga ada yang spesifik tentang aritmia. Jadi kalau saya pikir di sini tuh saya sangat tenang bahwa mereka punya expertise yang baik gitu loh dokter-dokternya. Kedua komunikasinya, kalau kata saya apa namanya ya, waktu saya mau operasi itu saya bawa teman saya juga gitu ya. Itu bisa ngobrol sama dokter Diki tuh sampai sejam lebih kayak kuliah umum gitu loh. Diterangkan dengan baik oleh beliau gitu loh. Sama dokter Aryo juga kalau nerangin tuh apa adanya, nggak dibikin, nggak disugar coating, dibikin apa enggak gitu loh. Jadi menurut saya itu yang sangat menenangkan. Sebelum operasi juga ketemu lagi, sesudah operasi juga dokter yang samanya ada terus gitu loh. Jadi saya merasa bahwa begitu apa namanya semua prosesnya tuh ya betul-betul diperhatikan oleh beliau-beliau ini. Jadi susternya, perawatnya, saya sih merasa semuanya juga ramah-ramah. Sampai fisio juga kan begitu selesai langsung fisioterapis, langsung latihan segala. Rasanya sih saya berasa bahwa seluruh prosesnya tuh sangat hilir ke hulu, kohesif banget gitu loh. Jadi paling enggak kalau untuk orang dengan operasi yang besar, faktor merasa aman, merasa diperhatikan, merasa apa ya namanya, you are in the right hand, itu tuh harus gede banget gitu, dan itu saya dapetin di sini gitu loh.